Kembali lagi bersama channel Bang Siti di sini. Oke, kembali teman-teman bersama Bang Siti dan Bang Tejo in the house. Oke, teman-teman, malam ini kami lagi ada di rumah salah satu pengurus ini ya, Sekjen DPW Nasdem ya, Wassekjen Nasdem. Jadi teman-teman, kita di sini mau membahas sedikit banyak bagaimana sudut pandang beliau dan juga kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan, biar dia menjadi inspirasi juga untuk kita di tengah-tengah masyarakat selagi kondisi pandemi ini ya. Betul. Karena memang kita merasa ini adalah sebagai contoh untuk masyarakat semuanya agar juga bisa berbagi ya. Agar teman-teman tidak lagi bertumpu pada ketakutan, kepanikan, tapi kita juga bisa melihat hal-hal positif di balik ini semua ya. Betul. Dengan dengan ibu ini, dengan Kak Mary Panjaitan ya. Apalagi dengan Bapak Daud Panjaitan. Dengan Bapak Daud Panjaitan ya teman-teman. Gimana Ibu, sehat ya? Bapak sehat. Ya, Pak ya. Oke. Nah, jadi Kak, di sini kita sudah mendengar banyak nih informasi bahwasannya Kakak itu sudah melakukan sesuatu untuk masyarakat sekitar yang terdampak corona. Itu boleh Kakak ceritain Kak, apa latar belakangnya, kemudian apa yang sudah Kakak lakukan untuk kegiatan yang berikut? Iya. Latar belakangnya nggak ada sih, latar belakang dari hati lah ya. Dari hati nurani bahwa semua kita mengalami dampak ya akibat COVID-19 ini. Betul. Nah, cuma ya mungkin kita dikasih Tuhan melindungi sedikit, kita masih bisa stay at home. Baik. Nah, stay at home. Sementara teman-teman lain ya. Ada teman-teman kita yang lain yang merasa yang kurang begitu, ya dikatakan pun stay at home, tapi mereka harus berpacu dengan hidup. Ya. Berpacu dengan hidup. Jadi ya kurangi lah yang berbicara bagaimana caranya kita ikut sebesar apa, lebih kecil dari debu pun jadi kita lakukan. Betul. Yang penting bisa kita ikut Andil andil untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Oke. Dan dari Bapak Daud gimana Pak? Iya, sebenarnya inilah dari dari ini kita dapat masukan untuk berbuat lebih, artinya terutama untuk membantu pemerintah. Tekniknya membantu pemerintah Iya, ya? membantu pemerintah dalam hal memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi kan konsepnya kan kalau anjuran dari pemerintah itu kan stay at home. Iya. Itu yang pertama. Terus kemudian kita anjuran dari pemerintah kita kan yang terutama itu menjaga kebersihan. Betul. Nah, jadi dari situ yang pertama kita punya ide seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pertama itu melakukan penyemprotan desinfektan. Iya. Nah, itu salah satu. Caranya ya. Iya, salah satu cara untuk memutus atau membunuh virus COVID-19 yang pertama. Terus yang kemudian kita juga membantu masyarakat dalam arti untuk pengadaan sembako maupun APD-nya, alat perlindungan diri. Jadi masyarakat yang stay at home, kita yang bekerja membagikan, menyediakan apa yang mereka butuhkan, baik itu sembako maupun APD. Oke. Hanya kebetulan memang APD yang bisa kita berikan hanya sebatas seperti ini, kan di sini ada Ada yang punya Pak ya? Ya, masker. Kemudian ada hand sanitizer, Ini vitamin C ya? dan kemudian vitamin C dan B kompleks. Dan pengadaan vitamin ini juga kita bekerja sama dengan orang kesehatan. Jadi kita nggak ambil keputusan sendiri. Iya. Kita konsultasi juga dengan pihak kesehatan dalam hal ini dokter. Dan kemudian beliau memberikan masukan, ini juga sudah cukup memadai. Jadi ya masyarakat yang atau terutama yang
stay at home. Nah, jadi tidak begitu terlalu khawatir dia dengan kebutuhannya. Nah, memang di sini sudah nggak ada lagi, kan kebetulan sudah kita salurkan. Kemarin kita juga membagikan beras. Oh, beras juga ada. Bahkan Iya. selain APD ini ada juga kebutuhan primer ya Pak ya? Iya, beras yang ada ya seperti itulah, kita membantu juga masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan APD. Cuman tetap kita himbau kepada masyarakat ya, tetaplah kita berjaga-jaga, menjaga kebersihan, menjaga jarak. Nah, itu kemudian ya menggunakan APD yang standar, dalam hal ini masker. Nah, kemudian kalau kita keluar dari rumah, ya sebenarnya kita wajib menggunakan atau membawa hand sanitizer. Nah, karena hand sanitizer ini sebenarnya lebih kepada keperluan kalau kita di luar. Di luar. Nah, kenapa? Kalau di rumah kita kan sudah Sabun, lebih ya? air, sabun dan air yang mengalir. Kita mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Terus kan Pak, memang pasti kami tahu kan. Jadi ini gerakan seperti ini, kegiatan ini memang dasarnya itu dari pribadi langsung ya Pak ya? Iya, jadi memang bagaimana dari awal idenya dari kita, dari Ibu Mary. Kemudian kita mencoba merangkul beberapa orang yang dekat dengan kita, yang ya bisa dibilang yang punya sedikit rezeki lebih, Oh, itu donasi juga ya Pak ya? sebagai donatur. Kemudian donasinya ini kita buat untuk pengadaan sembako, pengadaan APD ini. Nah, dan ini kita bagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Dan kedepannya atas bantuan dari Ibu Mary juga, mungkin kita akan melakukan penyemprotan desinfektan tahap kedua. Tahap kedua, karena itu kita programkan sesuai dengan informasi yang diberikan kepada pemerintah. Itu kan masa inkubasi COVID-19 itu kan 14 hari ya. 14 hari. Jadi kita melakukan penyemprotan ke rumah-rumah masyarakat itu juga per 14 hari. Oh, ini ada intervalnya malah ya, bukan hanya sekali-sekali aja. Iya, enggak. Dan kita tetap ada follow-up-nya sampai nanti mungkin pemerintah memberikan keterangan bahwasanya COVID ini, Indonesia sudah bebas dari COVID, dan itu menjadi doa kita bersama. Indonesia bisa bebas dari COVID-19. Nah, Jadi ini termasuk teman-temannya salah satu upaya tanpa inisiatif apapun, memang dari diri sendiri dan tanpa ada ininya pemerintah ya. Berarti ini usaha kayak membantu pemerintah juga ya Pak Iya. Ibu ya. Iya, dan memang misi kita lebih kepada ya, artinya kan begini. Kalau kita lihat kan semua masyarakat ini terlalu terfokus dengan bantuan dari pemerintah. Sementara pemerintah kita kan, kalau kita sadar, ini kan warga negara Indonesia ini kan ribuan, jutaan bahkan jutaan. Jadi sehingga Ratusan juta malah. ratusan juta. Jadi kalau semua ini terlalu fokus sama pemerintah, artinya kan begini. Seperti kan ada ungkapan begini, jangan tanya apa yang diberikan pemerintah kepada kita, tapi tanyalah apa yang kita berikan kepada pemerintah, kepada negara itu. Jadi semuanya berpulang dari situ. Nah, semua itu ya jadi dari kita, kemudian masukan dari Ibu Mary, seperti itu. Jadi dengan cara inisiatif pribadi dan juga ikut mengajak teman-teman untuk juga berdonasi ya. Iya. Teman-teman. Jadi kayak substitusi ya Bang ya. Betul. Iya. Membantu yang kurang mampu mungkin ya. Iya. Betul. Dan kira-kira Kak Mary, Ya. apa kendala kakak ketika menginisiasi gerakan bahu-membahu ini kan? Apa kendalanya? Apakah memang orang yang ketika kakak tahu ini, saya nggak punya duit, saya banyak berbagai macam alasan. Kira-kira apa kendala terbesar yang kakak ketika menginisiasi? Mengajar itu. Saya enggak. Kebetulan yang saya ajak itu tidak ada yang kenal waktu itu. Oh. Karena ya untuk mata saya mungkin mata matrek. Iya. Mata matrek. Jadi memang nggak ada masalah. istilahnya ya, dan berapa besar pun donasi yang mereka berikan, kita mengucapkan terima kasih. Oh. Dan semua itu kita buat laporan Iya. pertanggungjawabannya. Iya. Oh, lengkap berarti ya. Iya, Iya. kita buat laporan pertanggungjawaban. Tentang jawaban, begitu juga ya kalaupun kita itu memang
seberapa lah ya yang kita kumpulkan daripada kita habiskan. Ya itu ya biarlah Tuhan yang sama saya aja yang tahu, sama staf-staf yang tahu tambahannya. Berarti intinya kan Ibu, bahwa masih banyak orang yang mempunyai kesadaran untuk saling membantu, berapapun nilainya. Betul. Jadi kan dengan sesi wawancara kita ini kan maka kita ingin juga banyak kak miri gitu loh kan. Janganlah, banyak nanti ini mana? Iya. Sama misi, inisiasi, inisiator. banyak. Karena kan sekarang ini seperti belakangan ini kan sudah lu gua gitu loh kan. Iya. Nah itu yang harus kita hilangkan. Biar ada sosoknya kakak seperti ini, mereka mungkin banyak yang tersadar bahwasanya Bukan, sebenarnya banyak sadar kita yang nggak tahu. Mungkin ada yang sudah tapi Kita tidak tahu. Iya. Kita tidak tahu. Bukan kita nggak tahu. Mungkin di balik dinding ini sudah banyak juga orang berbuat. Oh iya. Cuma kita tidak tahu. Iya. Ini salah satu contoh lah. Nah itu ya bukan juga. Memang kita yang kita ini, aku seribu debu pun belum ada Iya, gitu ya kan. betul. Itu orang-orang lain memang sudah segundung gitu. Cuma kita yang nggak tahu. Ada yang kita tahu, ada yang enggak. Iya. Dan inilah yang bisa kita Inilah yang bisa lakukan. kita lakukan. Itu Ya. contoh Belum. menggerakkan masyarakat juga. Iya. berarti kalau misalnya boleh kita rangkum berarti kakak mulai pergerakannya dari orang terdekat terlebih dahulu, kemudian masuk ke komunitas perkumpulan marga kalau misalnya di Batak Mungkin, ya. Iya. marga atau teman kantor mungkin ya. Iya. Dan kemudian Lingkungan sepertinya dulu, lingkungan Oh, lingkungan dulu, Mbak. tetangga, lingkungan, Baru meluas. meluas lah. Baik. Jadi Kak Wempi, ini seperti video kita sebelumnya juga ya, kita memberikan solusi COVID-19 ini karena memang harus dimulai dari awal, dari sekitar kita terlebih dahulu. Diri gitu. sendiri, no? Diri sendiri. Iya. Ada manfaatnya Ibu, ya. Betul. Dan nanti Ibu, Kak, untuk next bantuan, apa tanggal berapa dan ada apa juga Kak? Kira-kira? Katanya bakal ada lagi dalam terdekat. Berlanjut. Nah sebenarnya itu seperti kata kita Daud, kita akan menyemprotkan sekalian memberikan masker lagi. Itu sebenarnya kita lihat, kita katakan tanggal berapa kita belum bisa timingkan karena cuaca juga kita lihat, baik. cuaca. Tapi yang pasti bahan-bahan apa nih semua Belum salah. standby. Oh. Iya. Tinggal besok jalan. Ini yang saya tertariknya nih Kak, ini ada hand sanitizer ini, dia logonya itu ada marga atau perkumpulannya Kak ya? Oh iya. Itu memang sengaja atau bagaimana Kak? Nah, gini kebetulan ini kita adakan cuma membuat kebetulan PLPB itu RPB? apa tuh Kak? Pengumuman Raja Panjaitan Berguna Oke. dan kebetulan ya merek kami juga sama-sama merek Panjaitan. Jeta, RPB ya? Nah, RPB dan kalau di Kota Medan itu kami sektor 5. Sektor 5. Ya, kita seperti saya bilang lingkungan kita dulu. Iya. Nah, jadi kebetulan lingkungan kami ini adalah sektor 5. Kami membuat ini dari kami untuk kami juga dulu. Inilah dulu awalnya kami buatlah itu hand sanitizer dan hand sanitizer ini pun bukan sembarang kami buat, kebetulan kami ada teman. Tenaga ahli. Nah, ada nggak ahli lah, tapi sarjana mikrobiologi. Oke. Nah, ada temannya anak dan ikut berpartisipasi membantu kami dalam ya Pembuatan. pencampurannya lah. Pembuatan. Itu jadi ya ini yang bisa. Kalau kita beli di mana kita stok sudah langka dan harganya mahal, dana tidak mencukupi. Baik. Jadi bagaimana kalau kita membuat sendiri, begitu juga masker. Oh, Iya. itu inisiasinya Kak? Iya. Jadi harapan kakak dan bapak bagaimana di depannya supaya teman-teman juga bisa berbuat bagaimana? Ada harapan atau pesan-pesan? Kalau harapan kita bilang itu balik ke diri sendiri. Oke. Mau kita tendang pun kalau dia nggak punya Nah, nilai gimana? iya, betul. Iya, iya. Itu bisa dibalik ke dirinya sendiri. Betul. Terbuka kita itu saja. Itu sangat keras ya? Iya. Keras ya? Jangan sampai harus ditendang dulu gitu. Iya. Iya. Maunya kita terbuka sendiri. Nurani sendiri ya. Yang Betul. paling sedihnya lagi kita ada tapi kita mengharapkan bantu dan bantu Nah, orang lain. Itu paling saya sedih. parah ya, Mas. Itu paling
Jadi buat teman-teman mohon di garis bawahi apa yang kata Kak Mary ya. Jika Anda memang mampu, berbagilah untuk yang tidak mampu. Jangan ditendang dulu dengan kutip ya. Dua, kita ada, istilah cukup, dibilang cukup ya gimana? Ada lah, bisa dikit gitu. Tapi kita masih tetap mengharapkan bantuan orang lain. Nah, itu lebih parah ya. Lagi. Ya seperti itu tadi kan, artinya cobalah kita coba mulai membangun diri dengan prinsip seperti tadi. Jangan kita tanya apa yang sudah diberikan negara kepada kita. Betul. Tapi kita tanya diri kita, apa yang sudah kita berikan kepada negara. Nah kan gitu. Artinya kalaupun tidak bisa kita dalam lingkup yang besar, yang luas, coba kita ambil dulu dari lingkup yang paling kecil. Yang pertama keluarga kita, baru kemudian keluarga dekat. Nah, keluarga dekat, abang, kakak atau apa, baru kemudian melebar mungkin ke tetangga kiri kanan, baru masuk mungkin dia ke satu apa ya dibilangnya, ke satu lingkungan kelurahan mungkin atau satu lingkungan apa gitu ya. Nah jadi artinya biar perbuatan itu juga lebih nyata. Nah tapi yang penting intinya itu biar semua itu dilakukan dari niat yang tulus. Tanpa pamrih, niat kita tulus mengharapkan apa-apa. Artinya bukan supaya kita berbuat itu supaya ingin dipuji, disambung pujang, tapi memang kita murni berbuat untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat, terutama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan yang paling utama tanggung jawab kita sebagai di atas. Iya. Kita diberi kesehatan, kita diberi kesehatan, diberi rezeki. Kenapa tidak melakukan sesuatu yang kurang dari Tuhan? Oke, Pak. Lagi, Kak, untuk respon lingkungan sendiri, baik itu yang mendapatkan bantuan dan pemerintah tertentu seperti camping meminta, itu bagaimana responnya, Kak? Wah, sangat respons sangat senang. Begitu saya utarakan itu waktu itu cuma dari mereka waktu itu hanya untuk ibadah waktu itu. Jadi dulu maksudnya masih hanya rumah ibadah yang bisa difasilitasi gitu waktu ya? itu ya. Terus saya bilang kenapa nggak di rumah kita? Nggak ada kan, nggak ada bahannya, nggak ada dananya. Oh ya, apa yang perlu kalau saya bisa usahakan dalam hari ini, cuman kami siap, siap. Betul-betul makanya karena mereka katakan siap, saya pun tertantang gitu. Kenapa tidak? Saya kerahkanlah mencari, begitu dapat langsung saya kasih tahu, langsung di share, besoknya ya eksekusi langsung. Begitu pagi sudah muncul semua dari apa namanya itu dari insan, dari Kantipmas, dari kelurahan, semua membantu Pak ya? Iya, tiga pilar kebangsaan disertakan semua. Walaupun dari unit terkecil tadi sehingga orang-orang lain pun ikut tergerak. Inisiator berarti ya. Oke. Jadi itu teman-teman semua pelajaran yang bisa kita ambil di wawancara ini, bagaimana kita mulai dari diri kita sendiri agar orang-orang lain juga ikut terangsang untuk melakukan kegiatan sosial juga. Betul. Kecil apapun kita mulai dari diri kita sendiri. Iya. di masa COVID ini kan, betul. ini sangat-sangat ya memang betul-betul Harus bersatu ya Pak ya. sangat dibutuhkan rasa persatuan, terutama solidaritas kita, solidaritas rasa kemanusiaan kita memang harus betul-betul kuat di sini. Tanpa mengenal Artinya cobalah ketidakpedulian selama ini kita buang. Mari kita lebih peduli kepada diri kita, kepada keluarga, baru masyarakat. Jadi teman-teman itu yang bisa kita pelajari juga, yang kita lakukan juga ya. Sangat mulia dan inspiratif ya. Oke, mungkin begitu dulu yang bisa kita share ya. Kita berikan kepada untuk Bapak dan Ibu, kami harap sehat-sehat terus. Amin. Kegiatan ini bisa semakin bermanfaat di kita orang lain ya. Situasi apapun nggak hanya di COVID-19 ini. Betul. Iya kan ya Pak Bu ya. Kedepannya karena kita juga kan harus bersosialisasi dan juga bertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Tuhan ya. Iya, betul. Oke teman-teman, sekian wawancara kita dengan salah satu pengurus
Wasekjen Partai Nasdem Medan dan juga DPD DPD Nasdem Medan Sumatera Utara dan juga dengan Pak Daud ya. Sebagai timnya ya. Iya. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman. Ya. Salam sehat. Bermanfaat dan Salam sehat.